Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho ai min jumlati ma khassa bihi sallallahu alaihi wasallam al muharramatu iku pira-pira perkara kang den haramake. Minha iku setengah saking muharramat tahrimu shadaqati tatawu'i apa harame sedekah sunah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah diharamkannya bagi Nabi menerima sedekah sunnah. Kenapa kok dikatakan di sini sedekah sunnah? Kalau sunnah saja tidak boleh, apalagi yang wajib seperti zakat fitrah atau zakat mal. Jadi apapun sedekah itu, Nabi Muhammad tidak boleh menerima sedekah tersebut. Cerita ini itu pernah dialami oleh sahabat Salman Al-Farisi ketika sahabat Salman itu baru masuk negara Madinah. Saking penasarannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Salman Al-Farisi ini pergi dari Persia menuju ke Madinah. Salman Al-Farisi itu dulunya anak seorang pendeta. Ayahnya itu menyembunyikan sobekan kitab Injil yang ditaruh di dalam kotak. Lalu sebelum meninggal wasiat, tolong jaga kotak itu baik-baik. Yang namanya orang penasaran, mau ndak mau ya dibuka. Sepeninggal ayahnya, kotak itu dibuka. Ternyata berisi satu lembaran. Nah, lembaran itu dibaca, itu menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya dijelaskan di satu lembar itu. Baca semuanya, setelah dibaca selesai, akhirnya timbul rasa penasaran dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini, sehingga dia mencari di mana yang namanya Muhammad atau di mana yang namanya Ahmad yang ciri-ciri khasnya seperti ini. Akhirnya bertemulah ia dengan pedagang dari Arab. Ditanya, ternyata tak tahu yang namanya Muhammad, orang yang dicari itu sekarang berada di Madinah. Nah, setelah itu mulailah perjalanan menuju ke Madinah. Salman Al-Farisi ini kehabisan bekal di tengah jalan, yaitu bekerja keras menjadi kuli panggul dan lain sebagainya. Yang penting bisa dapat uang sampai ke Madinah. Singkat cerita, Salman Al-Farisi ini sampailah di Madinah. Dia masih memiliki beberapa dinar, atau riwayat lain masih mempunyai beberapa dirham. Akhirnya mendatangi Nabi. Dia ingin menguji ciri-ciri khas Nabi. Ciri khas yang pertama itu katanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menerima sedekah. Diuji. Suatu hari datanglah Salman ke Nabi Muhammad SAW. Salman memberikan uang kepada Nabi, beberapa dinar. Wahai Nabi Muhammad, ini uang sisa saya perjalanan dari Persia, saya sedekahkan ke Anda. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, saya tidak menerima sedekah. Saya tidak boleh menerima sedekah. Dalam hati Salman berkata, wah, ini sudah saya dapat tandanya, satu tanda, yaitu tidak menerima sedekah. Tuh. Lalu selanjutnya akhirnya sampai 3 tanda tersebut didapat oleh Salman Al-Farisi. Akhirnya langsung memeluk Nabi dan menyatakan keislamannya. Itu suatu bukti konkret bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menerima sedekah.
Wa tahrimi khotin lan harame nulis. Nabi Muhammad SAW itu juga diharamkan menulis. Tidak boleh menulis. Nabi Muhammad tidak boleh menulis. Hal ini juga ada ceritanya. Jadi ketika perjanjian itu, waktu perjanjian Hudaybiyah itu Nabi disuruh nulis. Nabi menyuruh Sayyidina Ali, sahabat-sahabat mau tadi nggak mau nulis. Kenapa nggak mau nulis? Karena semua perjanjian itu merugikan umat Islam, tidak mau tanda tangan, tidak mau menulis nama Muhammad di situ. Tapi Nabi memaksa, tapi akhirnya tidak ada yang mau. Akhirnya wis tunjukkan saya bagaimana tulisannya Muhammad. Nabi sendiri yang menulis. Cuma sekali itu saja, karena memang harus seperti itu. Nah, setelah itu sama sekali Nabi tidak pernah menulis. Meskipun turun ayat dari Allah, itu yang menulis para sahabat, tentunya dengan bimbingan Nabi. Jadi Nabi tidak menulisnya itu bukan karena tidak bisa menulis. Makanya ada satu kejadian itu ketika tanda tangan tadi, Nabi menulis namanya sendiri karena sahabat tidak sanggup menulis nama Nabi. Akhirnya Nabi menulis sendiri. Itu menunjukkan bahwa Nabi sebenarnya bisa menulis, tapi tidak boleh sama Allah. Sehingga wahyu Al-Quran sampai 30 juz itu tidak ada tulisan Nabi Muhammad SAW. Yang menulis sahabat-sahabat yang lain itu. Tapi jelas tentu dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Wa syi'run lan syi'iran. Nabi Muhammad SAW juga diharamkan syi'iran, membuat syair. Padahal ketika itu di zaman Nabi Muhammad SAW itu umumnya orang-orang Arab itu suka dengan syair. Tapi Nabi tidak boleh membuat syair. Kenapa kok tidak boleh? Ya itu tadi, tidak boleh menulis, tidak boleh membuat syair, itu karena untuk menjaga kemurnian wahyu Allah SWT, yaitu Al-Quran. Al-Quran dibaca saja, keindahan redaksinya itu mengalahkan pakar syair pada zaman itu. Semuanya mengagumi redaksi Al-Quran yang sangat indah. Syair mereka atau syair-syair mereka itu kalah semuanya. Wa matil aini lan dawaake peninggal ila mata inasi maring pepaese menungso. Kemudian hal yang diharamkan untuk Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah matil aini ila mata inas. Jadi memperluas pandangan kepada perhiasan-perhiasan milik manusia. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan begini. Jadi ada seseorang yang memiliki rumah bagus, mobilnya mewah, sepeda motornya banyak, pekarangannya luas, banyak taman di sana sini. Kemudian pandangan kita itu tertuju ke semuanya itu dengan perasaan tentu ada timbul sifat iri. Nah, jadi dari matal ini, dari memperluas pandangan itu mengakibatkan seperti itu. Akhirnya ya kalau kita bisa bersyukur terus berdoa yang baik, tapi kadang seseorang itu tidak seperti itu. Kadang kok bisa ya kayak seperti itu, punya ini punya itu, terus malah itu namanya matal aini. Jadi memperluas pandangan kita
kenikmatan seseorang. Itu diharamkan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu untuk kita belum kriteria diharamkan. Jadi kadang orang melihat orang lain bahagia itu, terus apa bahagiannya itu dari mana, uangnya dari mana, terus tambah dicari-cari. Itu namanya madal aini. Wa khainatil ayuni, lan khianate piro-piro peninggal. Waya utawi khianatul ayun al imau iku benerake bima ing perkara ya daru kang pertelo khilafuhu apa persulayanane ma min mubahin saking perkara kang den wenangake. Dunal khotiati dudu perkara tipu muslihat fil harbi ing dalam perang. Lalu selanjutnya, hal yang diharamkan bagi Nabi Muhammad SAW adalah khainatul ayun. Jadi pandangan yang khianat. Jadi tidak, pandangan itu menipu, tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan khainatul ayun? Waya al-ima'u bima yadharu khilafuhu min mubahin. Jadi menganggukkan kepala ketika melihat sesuatu hal yang jelas-jelas tidak sesuai dengan hal yang dibolehkan. Tuh. Jadi misalkan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang, misalkan sahabat melakukan hal A misalkan, padahal A itu mestinya kan tidak boleh, tapi Nabi malah mengangguk. Seperti itu tidak boleh. Itu namanya khainatul ayun. Jadi menganggukkan atau membenarkan. Jadi membenarkan hal yang jelas-jelas berselisih dengan hal-hal yang dibolehkan. Itu tidak boleh. Ini masih dibolehkan, bukan yang hukumnya masih mubahat. Lalu selanjutnya adalah dunal khotiati fil harbi, bukan ketika dalam perang, tapi ketika dalam perang kan tipu muslihat. Fil harbi itu boleh. Jadi tipu muslihat dalam perang boleh. Nabi tidak diharamkan melakukan tipu muslihat dalam perang, tapi di lain perang tidak boleh. Jadi khainatul ayuni itu sama dengan tipu muslihat, menyatakan iya tapi sebenarnya yang dikatakan ya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau dalam perang boleh. Makanya dunal khotiati fil harbi, bukan tipu muslihat dalam perang. Tuh. Tapi selain perang diharamkan. Nah, kita kan tidak seperti itu. Tipu muslihat dalam kehidupan sehari-hari sering dilakukan, bukan ketika perang. Wal manilan angen-angen al itu tegese arep-arep pawean lias taksiro supaya nyento dadi akeh. Terus diharamkan lagi bagi Nabi Muhammad SAW adalah mengharapkan pemberian. Almani angen arep-arep pemberian. Jadi maksudnya al-ata'u lias taksiro. Jadi pemberian yang bisa menjadikan lebih banyak lagi. Itu diharamkan bagi Nabi. Misalkan begini, kita mempunyai uang 100.000 misalkan, terus ada tamu datang memberikan 50.000, kemudian
berharap lagi tamu si B tadi datang lagi, membawa uang lebih banyak lagi, agar apa? Agar kita bisa menabung lebih banyak lagi, tapi mengharapkan orang lain yang mengharapkan pemberian. Itu bagi Nabi Muhammad SAW haram. Tapi bagi kita hukumnya belum sampai di situ. Nah, sebenarnya sesuatu hal ini ya boleh-boleh saja dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tapi level kita tidak sampai di situ. Itu kelemahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kurang memperhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya semoga lantaran ngaji ini kita bisa lebih memahami lagi, lebih memperdalam lagi ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik ajaran itu berupa penafsiran dari Al-Quran atau manifestasi dari kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu alam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah wa rasuluhu a'lam. Semoga bermanfaat fitin wa dunia wal akhirat, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.